Seperti sudah disampaikan tadi, bahwa Perludem di kesempatan sebelumnya itu melakukan pemantauan dan juga analisis terhadap data yang yang diproses di Mahkamah Konstitusi ya terhadap perkara perselisihan hasil pilkada yang dilaksanakan tanggal 27 November kemarin. Berdasarkan hasil pemantauan kami, memang PHPU atau PHPKada yang berjalan di Mahkamah Konstitusi kemarin berjalan cukup lancar, dengan tidak banyak kemudian catatan-catatan yang kita berikan kepada Mahkamah Konstitusi, tidak seperti apa yang terjadi di PHPU, Pileg dan juga Pilpres sebelumnya yang cukup menyita perhatian, dan kemudian ada banyak catatan yang kemudian disampaikan oleh Perludem pada kesempatan itu. Tadi juga Mbak Mika sudah menyinggung bahwa kemarin ada 310 total, ada 310 perkara yang kemudian 26 diantaranya itu dikabulkan oleh MK, satu merupakan perbaikan, satu perintah untuk melakukan penghitungan suara ulang, dan 24 diantaranya dimintakan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Mungkin nanti bisa langsung kalau sudah ada itu ya. Jadi sebaran PSU yang dilaksanakan atau berdasarkan putusan MK yang diucapkan tanggal 24 Februari 2025 kemarin itu ada 24 daerah. Nah, ini menjadi catatan juga sebenarnya dari kami Perludem dan juga tentu koalisi masyarakat sipil yang lainnya, bahwa jumlah 24 daerah ini tidak bisa dianggap sedikit. Karena kita bisa mendengar dan juga kita bisa melihat ya, ada kemudian yang mencoba atau narasi yang kemudian mengarahkan bagaimana jumlah 24 ini tidak signifikan jika kemudian dibandingkan dengan 545 daerah yang melaksanakan pilkada serentak di tanggal 27 November tahun 2024 kemarin. Bagi kami jumlahnya walaupun hanya 24 jika dibandingkan dengan 545 daerah, tentu ini menjadi sebuah catatan. Kenapa? Karena jumlah PSU sebanyak ini itu masih menunjukkan bahwa ada permasalahan yang mendasar, yang prinsip yang terjadi di dalam pelaksanaan pilkada kita di tanggal 27 November kemarin. Hal itu juga terbukti dari bagaimana kemudian permohonan-permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu menggambarkan ketidakprofesionalan dan ketidaksiapan penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pilkada, mulai dari permasalahan keterpenuhan persyaratan calon, lalu kemudian persiapan untuk membagikan form C undangan, lalu kemudian terkait dengan pengawasan atas pelanggaran pilkada yang terjadi dan sebagainya. Nah, hal ini kemudian mengarahkan kami kepada satu analisis dan kesimpulan bahwa penyelenggaraan pilkada tahun 2024 ini mengalami banyak permasalahan karena ketidaksiapan dan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Saya rasa ini bukan hanya menjadi analisis dan juga kesimpulan yang diambil oleh Perludem, tetapi juga oleh banyak kelompok dan juga unsur masyarakat sipil lainnya. Dan bahkan mungkin bisa dirasakan juga oleh masyarakat sebagai seorang pemilih ya, bahwa bagaimana carut marut penyelenggaraan pilkada ini sangat terasa di dalam proses yang kita jalani. Bahkan hingga sampai saat ini permasalahan itu bisa kita anggap belum sepenuhnya selesai. Nah, ini tabel ya, di mana kemudian PSU itu dilaksanakan di 24 daerah dengan 14 daerah diantaranya itu melaksanakan PSU di seluruh TPS. Nah, ini yang menjadi membuat kita harus melihat ini sebagai suatu permasalahan yang sangat serius. 14 daerah pelaksanaan PSU-nya itu di seluruh TPS, artinya sama saja dengan melaksanakan pilkada ulang. Nah, ini kan artinya permasalahannya sangat-sangat mendasar. Dan kalau misalnya kita kita telusuri, sebagian besarnya itu adalah karena ada salah satu pasangan calon, baik itu sebagian atau keduanya, baik itu calon kepala daerah maupun calon kepala daerahnya, itu didiskualifikasi.
Nah, permasalahannya itu yang menyedihkannya adalah permasalahan dia diskualifikasi yang diputuskan oleh MK ini berawal dari ketidakcermatan penyelenggara pemilu dan juga ketidaksiapan penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pilkada ini sendiri. Karena permasalahan diskualifikasi ini diawali dengan ketidakterpenuhan persyaratan calon yang kemudian terbukti di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin proses yang paling awal, yaitu pendaftaran calon, itu bisa tidak diselenggarakan dengan sungguh-sungguh dan menyebabkan PSU harus dilaksanakan, menyebabkan ada calon yang diskualifikasi. Dan yang paling penting lagi adalah ini menyebabkan kita berlarut-larut di dalam proses friksi sosial yang terjadi di lapangan, dan juga mengeluarkan biaya yang terus-menerus juga. Nah, kalau misalnya kita bandingkan, mungkin bisa next slide-nya. Kalau kita bandingkan, ya, kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya penyelenggaraan pilkada, memang secara persentase pilkada tahun 2024 ini bisa dikatakan menurun persentase koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, putusan yang dikabulkan hanya sekitar 8,38%. Itu masih lebih rendah dibandingkan dengan pilkada tahun 2020 yang jumlah permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi itu persentasenya sebesar 13,07%. Tapi kembali lagi bahwa catatan ini tidak bisa kita hitung sebagai angka matematis saja, tetapi ini menjadi suatu permasalahan yang sifatnya itu substansial, bahwa ada satu kesalahan, ada satu noda di dalam proses penyelenggaraan pilkada yang kemudian harus diperbaiki. Itulah kenapa kemudian MK meminta atau memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Jadi kita harus memahami bahwa ini saya sedikit menyinggung judul dari diskusi yang kemudian diangkat oleh teman-teman dari KPI, persisian hasil pilkada pasca PSU, Hakim Mahkamah Konstitusi menghentikan atau melanjutkan moral hazard dalam pilkada. Nah, ini kemudian yang perlu kita dalami. Bagaimana kemudian ketika kita sudah menyadari ada moral hazard yang terjadi atau bisa kita lihat dalam proses penyelenggaraan pilkada, dan bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi ini menjadi ruang melalui PHPU itu sebagai suatu ruang koreksi, suatu ruang evaluasi yang bisa dilihat dan juga dipantau secara langsung oleh masyarakat. Jadi memang di satu sisi ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang, ini akan ada satu kondisi di mana kita berlarut di dalam proses penyelenggaraan pilkada. Tetapi di sisi lain, ini adalah satu bentuk evaluasi perbaikan yang harus dilakukan, karena pada intinya ruang PHPU ini adalah sebuah ruang yang disediakan oleh sistem peradilan pemilu kita untuk mengkoreksi hal-hal yang sifatnya bermasalah di dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik itu termasuk juga pilkada. Lalu bagaimana ketika PSU itu setelah PSU itu dilaksanakan? Mungkin bisa di next, di slide selanjutnya sekali lagi. Ya, hingga saat ini sudah ada 19 daerah yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Gelombang pertama itu dilaksanakan sebelum Idul Fitri atau masih di bulan Ramadan di sekitar tanggal 20-an Maret. Lalu kemudian gelombang berikutnya dilaksanakan di tanggal 5 dan tanggal 9 April. Dan gelombang ketiga yang terakhir itu dilaksanakan tanggal 16 dan tanggal 19 April. Dari 24 daerah yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan PSU, sudah ada 19 daerah dan hanya tinggal 5 daerah lagi. Yang mana 5 daerah tersebut itu memang diberikan MK waktu yang lebih kurang, itu ada yang 180 hari dan juga 90 hari untuk melaksanakan PSU-nya. Nah, dari dari pelaksanaan PSU yang sudah dilakukan ini, lalu bagaimana? Apakah kemudian koreksi yang kemudian ingin dicapai itu sudah tercapai apa belum?
Nah, berdasarkan pemantauan dari masyarakat sipil, termasuk Perludem, dan juga mungkin nanti seandainya nanti ada sesi diskusi bisa Pak Hadar juga memberikan masukan ya, karena ada jaga suara yang juga melakukan pemantauan di sana. Kita masih melihat banyak permasalahan yang terjadi. Dan sayangnya permasalahan itu terduplikasi. Kembali terulang dengan apa yang terjadi di pemungutan suara di bulan November kemarin. Artinya apa? Artinya penyelenggara pemilu, kalau hal ini terbukti terjadi di Mahkamah Konstitusi nantinya, artinya penyelenggara pemilu sama sekali tidak belajar dan tidak mencoba untuk mengevaluasi diri di dalam proses pelaksanaan PSU. PSU hanya pada akhirnya hanya dianggap sebuah formalitas untuk menjalankan putusan MK, namun tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Nah, ini yang kemudian kami takutkan, karena itu sudah mulai terlihat dari rapat yang dilakukan antara penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, dengan Komisi 2 DPR. Saya masih ingat sekali bahwa ada statement yang mengatakan pada saat itu KPU siap untuk melaksanakan PSU ini, tapi kami tidak punya biaya. Jadi seakan-akan ini adalah tanggung jawab satu pihak saja, yang kemudian menunjukkan ketidakprofesionalan itu melalui alasan yang kemudian menurut kami itu adalah sebuah alasan yang seharusnya tidak menjadi suatu permasalahan ketika memang KPU sudah mempersiapkan hal ini semua gitu ya, mempersiapkan dampak-dampak terburuk dari proses penyelenggaraan itu sendiri gitu. Meskipun kita memang memahami bahwa PSU itu bukan merupakan sesuatu yang dianggarkan, karena PSU adalah sesuatu yang sebenarnya harus dihindari dalam proses penyelenggaraan. Tetapi dalam konteks ini penyelenggara harus siap dan tidak bisa kemudian melepaskan tanggung jawab terhadap hal itu dengan mengatakan bahwa ya kalau ada biayanya kami siap untuk melaksanakan. Seakan-akan ini adalah sebuah transaksi dari proses yang kemudian tidak menjadi tanggung jawab mereka, kira-kira seperti itu. Dan kemudian bagaimana dengan yang salah satu juga hal yang paling penting adalah partisipasi pemilih. Memang kecenderungannya di dalam proses PSU, partisipasi pemilih cenderung menurun, dan itu bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi itu adalah merupakan sesuatu yang sudah berulang terjadi di dalam PSU sebelumnya, di dalam pilkada maupun pemilu sebelumnya. Yang namanya PSU pasti terjadi penurunan partisipasi pemilih. Nah, permasalahannya adalah PSU yang dilaksanakan terhadap pilkada ini itu berdekatan sekali dengan Ramadan dan juga Idul Fitri, sehingga atensi publik untuk kemudian hadir di dalam PSU itu sendiri atau bahkan mengetahui PSU juga semakin menurun. Nah, itu juga menjadi satu permasalahan di dalam proses pelaksanaan PSU, dan ya walaupun kita tidak bisa memberikan satu respon kita nggak bisa menyalahkan juga tanggal itu, karena tanggal-tanggal tersebut sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu yang ingin saya soroti selanjutnya adalah apa saja kemudian temuan-temuan permasalahan yang dirasakan di dalam proses atau ditemukan di dalam pelaksanaan PSU. Nah, yang pertama adalah politik uang. Nah, ini masih terjadi, ada banyak laporan yang baik itu yang kami terima ataupun kemudian yang ada di berita, dan bahkan ada juga di dalam dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon di dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi, bahwa di dalam PSU ini masih terjadi politik uang, dan menurut kami itu adalah dampak dari pengawasan yang kurang ketat yang dilakukan oleh Bawaslu. Artinya apa? Penyelenggara pemilu kembali lagi menjadi satu pihak yang kemudian sebenarnya cukup bertanggung jawab terhadap hal ini. Bagaimana kemudian politik uang itu harusnya bisa untuk dicegah di dalam proses pelaksanaan kampanye dan juga persiapan di dalam PSU itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPU untuk mengajak pemilih hadir di TPS. Nah, ini menjadi menjadi satu permasalahan yang terduplikasi di banyak daerah. Dan ini yang kemudian saya sebut sebelumnya dengan bahwa PSU ini pada akhirnya hanya dianggap sebagai sebuah formalitas saja. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU itu kemudian tidak maksimal. Di satu sisi kita memahami bahwa PSU ini akan selalu dihadapkan dengan potensi pemilih yang menurun, potensi kehadiran pemilih yang menurun.
seharusnya menanggapi hal tersebut KPU bisa untuk kemudian lebih lebih giat untuk kemudian melakukan sosialisasi, mengajak dan sebagainya. Apalagi PSU ini juga ada di beberapa daerah itu hanya dilakukan di TPS-TPS tertentu. Artinya sosialisasi seharusnya bisa dilakukan dengan lebih gencar dan bisa bahkan kalau perlu ya door to door untuk mengajak masyarakat, ini ada PSU loh. Jadi silakan hadir untuk memilih kembali, untuk menyampaikan suara Anda kembali, kira-kira seperti itu. Tapi kan kita bisa melihat bahwa itu tidak terjadi dan tidak dilakukan oleh KPU. Entah kemudian karena permasalahan waktu yang sedikit, ataukah kemudian memang hanya permasalahan ketidakinginan atau ketidakseriusan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Lalu yang ketiga adalah ruang kecurangan yang lebih terbuka karena minimnya atensi masyarakat terhadap pelaksanaan PSU. Nah, ini juga menjadi satu permasalahan dan satu resiko yang harus kita hadapi ketika PSU itu tidak mendapatkan atensi dari masyarakat. Maka akan semakin besar peluang, akan semakin besar ruang yang terbuka bagi oknum-oknum yang ingin melakukan pelanggaran karena tidak ada yang mengawasinya. Lalu yang ketiga, partisipasi masyarakat yang rendah akibat kejenuhan atau bahkan ketidaktahuan. Ini saya sebutkan tadi karena memang ada potensi partisipasi masyarakat itu semakin menurun di dalam pelaksanaan PSU, apalagi masyarakat kemudian sudah jenuh dan lebih memilih untuk kemudian fokus beribadah misalnya di dalam bulan puasa atau bertemu dengan keluarga dan sanak saudara di dalam suasana Idul Fitri dan sebagainya. Lalu yang paling menjadi bahasan adalah bagaimana kemudian hasil PSU ini ditanggapi oleh pasangan calon atau pihak-pihak yang kemudian para pihak yang berlaga di PSU ini. Bahwa berdasarkan catatan kami dari 19 daerah yang telah melaksanakan PSU, 11 diantaranya itu sudah ada gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, sudah ada permohonannya ke Mahkamah Konstitusi. Artinya kalau kita hitung secara matematis lagi, dari 19 daerah itu lebih dari separuhnya itu dianggap bermasalah lagi, setidak-tidaknya oleh pasangan calon. Nah, ini kan menjadi suatu permasalahan, menjadi satu hal yang cukup menyedihkan menurut saya, bahwa PSU yang seharusnya menjadi ruang untuk mengoreksi proses pelaksanaan pilkada, ini malah kemudian bermasalah juga, sehingga berujung pada banyaknya sengketa yang kemudian dibawa lagi ke MK. 11 dari 19 itu menurut saya cukup menunjukkan bahwa PSU ini tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Terlepas apa putusannya nanti, itu akan menjadi catatan yang perlu kita lihat ke depannya. Tetapi setidak-tidaknya satu hal yang bisa kita tarik adalah bahwa masih banyak yang menganggap PSU ini bermasalah dalam proses pelaksanaannya, sehingga menghasilkan hasil yang juga bermasalah. Ada di antara 11 daerah itu totalnya ada 13 permohonan, karena di Kabupaten Tasikmalaya itu ada 2 permohonan dan juga Kota Banjarbaru juga ada 2 permohonan, dengan total 13 permohonan dari 11 daerah. Dan 6 permohonan di antaranya sebenarnya ada satu lagi, cuman itu bukan hasil dari PSU, yaitu Kabupaten Puncak Jaya yang hanya melakukan penghitungan suara ulang. Ada 7 permohonan yang akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi lusa tanggal 5 Mei jam 8.30 pagi, dan 6 permohonan diantaranya adalah 6 permohonan yang menggugat hasil dari PSU. Yang pertama itu ada Kabupaten Siak, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Tali Abu, Kabupaten Bangkai, dan juga Kabupaten Talaut. Ini adalah daerah-daerah yang melaksanakan PSU di gelombang pertama dan gelombang kedua, yaitu tanggal 20-an Maret dan juga tanggal 6 dan 9 April. 5 dan 9 April. Nah, ini yang kemudian akan diputuskan oleh MK, dan dalam konteks ini kami merasa MK cukup responsif ya, karena berdasarkan informasi yang kami terima, MK itu kalau nggak salah baru mulai bersidang itu tanggal 21 April, dan di tanggal 25 April mereka melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara-perkara gugatan terhadap hasil PSU, dan kemudian tanggal 29 sudah dilakukan sidang pembuktian, dan nanti tanggal 5 itu akan dilakukan sidang pembacaan atau pengucapan putusan. Nah, ini ada beberapa potensi yang kemudian terjadi. Pertama, memang MK ingin melihat bahwa proses ini tidak boleh berlarut-larut,
karena daerah-daerah yang kemudian melaksanakan PSU harus mendapatkan kejelasan dan ketetapan kepastian hukum siapa yang akan memimpin daerahnya untuk kelangsungan dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang kedua, bahwa berdasarkan hasil permohonan-permohonan yang masuk, memang tidak ada satu pembuktian yang signifikan yang kemudian bisa mengubah hasil dari PSU itu sendiri. Jadi ada dua kemungkinan kenapa kemudian ini bisa cukup cepat, dan ya ini merupakan satu hal yang perlu diapresiasi ya dari MK, bahwa MK selalu bisa mencari satu formulasi untuk menghadirkan suatu persidangan yang cepat dan juga responsif di dalam proses pelaksanaan PHPU. Next. Nah, ini slide saya yang terakhir, ingin melihat apa yang kemudian dipermasalahkan sebenarnya di dalam oleh pemohon di dalam gugatan-gugatannya. Setidaknya ada 6 poin yang saya catat, yang ini merupakan poin-poin yang tidak jauh berbeda dari gugatan PHPKada yang dilayangkan pasca pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Yang pertama adalah keterpenuhan persyaratan calon. Nah, ini saya cukup kaget ya, kenapa kemudian terkait dengan keterpenuhan persyaratan calon ini masih menjadi suatu permasalahan, padahal ini sudah di dalam proses PSU. Setidaknya ada 2 permohonan dari 6 permohonan yang akan diputus di tanggal 5 nanti. Itu ada 2 permohonan yang mempermasalahkannya terkait dengan keterpenuhan persyaratan calon. Dan kalau ini ternyata dinyatakan oleh MK terbukti, maka sudah bisa dipastikan akan ada PSU ulang gitu. Ini aneh juga namanya, PSUU jadinya ya, pemungutan suara ulang-ulang gitu ya. Nah, ini udah PSU diulang lagi. Nah, jadi ini menjadi satu permasalahan kalau seandainya ini terbukti dan dinyatakan MK ini meyakinkan bagi mahkamah, maka pasti dalil daerah yang mendalilkan atau pemohon yang di daerahnya mendalilkan terkait dengan keterpenuhan persyaratan calon pasti akan dilakukan PSU lagi. Lalu yang kedua adalah politik uang. Nah, ini politik uang ada 2 jenis ya, karena ada beberapa permohonan yang menggambarkan politik uang itu dilakukan pada saat Ramadan. Nah, ini juga menjadi salah satu kekhawatiran juga yang pernah kami sampaikan terkait dengan PSU yang begitu dekat dengan Ramadan, karena bisa dibungkus dengan program-program safari Ramadan, dibungkus dengan program-program pemberian sumbangan ke masjid-masjid, ke desa-desa dan sebagainya. Nah, ini kemudian juga ada didalilkan di dalam beberapa permohonan. Termasuk juga politik uang yang dilakukan secara langsung, ini juga cukup signifikan dan uniknya, kalau biasanya politik uang itu diberikan untuk ajakan memilih, tetapi ternyata di beberapa kasus yang kami mendapatkan informasinya, politik uang itu diberikan untuk agar pemilih tidak datang ke TPS. Jadi ini yang kemudian mungkin terjadi pola yang sedikit berbeda di dalam PSU, bahwa terkadang ada pasangan calon yang merasa dirinya menang untuk kemudian menggunakan politik uang ini sebagai bentuk untuk menghalangi atau kemudian agar masyarakat yang dalam tanda kutip ya disinyalir tidak merupakan pendukung dirinya itu tidak datang ke TPS di dalam hari pemungutan suara. Nah, ini kemudian banyak terjadi dan banyak dalilkan di dalam permohonan-permohonan itu, dan jumlahnya menurut saya cukup fantastis, ada 300.000, ada yang menyebutkan 1 juta dan sebagainya. Jadi ini memang menjadi permasalahan yang ternyata semakin parah ya di dalam proses pelaksanaan PSU. Lalu ada juga pelanggaran proses pemungutan suara, ini tidak begitu banyak, tetapi ini juga menjadi signifikan karena ternyata di dalam proses pemungutan suara masih ada pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya itu tidak terjadi di dalam proses PSU. Lalu kemudian ada pemanfaatan program pemerintah oleh petahana. Nah, ini juga bisa sepertinya menjadi satu catatan juga, karena di Mahakam Ulu kalau saya tidak salah kemarin itu salah satu MK memutuskan bahwa memang terjadi satu penggunaan program pemerintah oleh petahana untuk keuntungan diri pribadi. Lalu yang terakhir adalah penghalang-halangan pemilih berupa persekusi. Nah, ini juga hampir sama polanya dengan politik uang tadi.
Jadi supaya kemudian pemilih yang bukan pendukungnya hadir ke TPS, maka dihalang-halangi sehingga yang hadir ke TPS itu hanyalah kelompok-kelompok tertentu yang sudah diinginkan untuk memberikan signifikansi perubahan suara dan bisa menaikkan suara dari pasangan calon tertentu yang melakukan tindakan kecurangan tersebut.